Pernahkah kamu melihat slug atau siput tanpa cangkang? Hewan yang bisa muncul di musim hujan ini sekilas mirip dengan lintah dan ketika berjalan akan meninggalkan jejak lendir. Biasanya sih siput tak bercangkang ini berwarna coklat atau hijau. Nah, ada satu jenis slug yang berwarna kuning sehingga kerap disangka sebagai buah pisang. Hewan ini dinamai siput pisang atau banana slug. Moluska yang memiliki nama latin Areolimax columbianus ini bisa ditemukan di bioma hutan gugur di pesisir barat laut Samudra Pasifik. Keberadaannya tersebar dari California hingga Alaska, dengan mayoritas populasinya tercatat ada di California. Selain fakta-fakta tersebut, masih banyak lagi fakta yang unik dan menarik mengenai siput pisang. Oleh karena itu, yuk kita saksikan videonya. Siput pisang mudah dikenali dari bentuk dan warnanya yang menyerupai buah pisang. Ternyata, nggak cuma berwarna kuning, siput pisang terdiri dari beragam warna dan corak. Ada warna kuning bertotal coklat, putih, hijau, atau coklat juga lumrah pada tubuh siput pisang. Perbedaan warna ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya jenis makanan dan juga kadar kelembapan di lingkungannya. Lalu, berapa besar ukuran siput pisang? Dibandingkan siput tak bercangkang lain yang rata-rata hanya berukuran 5 hingga belasan cm, siput pisang bisa tumbuh hingga sepanjang 25 cm. Hal ini membuatnya menjadi jenis siput tak bercangkang terbesar kedua di dunia, dilansir dari National Geographic. Sebagaimana gastropoda lain, siput pisang memiliki otot yang berada di bawah perutnya yang membantunya untuk bergerak. Namun, jalannya amat lamban. Menurut National Geographic, mereka hanya dapat bergerak sejauh 6,5 inci atau 16,5 cm per menit. Untuk dapat bergerak dengan baik, siput pisang memanfaatkan 4 antena yang dimilikinya. Antena panjang yang terletak di atas kepalanya berfungsi sebagai mata yang dapat merasakan adanya pergerakan dan terangnya cahaya. Kemudian, 2 antena lainnya yang berukuran lebih pendek, mereka gunakan untuk merasakan dasar hutan dan sebagai indera penciuman. Jika menghadapi ancaman bahaya, siput pisang akan menarik keempat antena tersebut ke tubuhnya. Tapi, bagaimana jika antenanya terluka oleh predator? National Geographic menginformasikan kalau keempat antena tersebut bisa tumbuh kembali. Mayoritas diet siput pisang terdiri dari tumbuh-tumbuhan. Mereka nggak pilih-pilih makanan. Bagian akar, daun, buah, hingga tumbuhan yang mati akan siput pisang konsumsi. Siput ini juga kerap mengonsumsi fungi dan tanaman eks beracun yang bisa mengakibatkan reaksi alergi pada manusia. Gak hanya tumbuhan, menurut NPS, siput pisang juga tercatat memakan kotoran hewan. Sebagaimana siput lainnya, tubuh siput pisang punya kadar air yang tinggi. Untuk bertahan hidup, mereka butuh kelembapan. Namun, sayangnya, gastropoda ini gak punya cangkang yang bisa melindunginya dari cuaca kering atau panas. Nah, siput pisang memiliki caranya sendiri agar kulitnya tetap lembab. Mereka menghasilkan mukus atau lendir yang melapisi tubuhnya. Selain itu, menurut National Geographic, saat cuaca kering, siput pisang biasanya menutupi tubuhnya dengan tanah dan daun hingga suhu di sekitarnya terasa bersahabat baginya. Oleh karenanya, mereka aktif mencari makan di malam hari saat cuaca tidak terlalu panas. Akan tetapi, dilansir Animal Diversity, jika suhunya terlalu rendah, mereka akan melakukan hibernasi. Selain untuk melembabkan tubuhnya, lendir yang dihasilkan siput pisang juga punya beberapa fungsi lain. Misalnya untuk membantunya bernapas, menarik pasangan, dan permudah pergerakannya di dasar hutan. Di samping itu, lendirnya juga bisa membuat siput pisang aman dari predator seperti rakun, landak, salamander raksasa Pasifik, dan ular gater barat laut. Menurut informasi dari Puget Sound, siput pisang akan menghasilkan banyak lendir ketika merasa terancam.
jejak lendir tersebut menyulitkan predator untuk menangkapnya. Terlebih, mukus tersebut punya sifat anestetik. Dilansir NPS, hewan yang berupaya memakan siput pisang akan merasa mati rasa. Siput pisang merupakan hewan berkelamin ganda atau hermaprodit. Namun, mereka biasanya mencari pasangan untuk berkembang biak. Pagetson melansir bahwa hal ini dilakukan untuk memastikan kekayaan genetik. Masih ingat kalau lendir siput pisang berguna untuk menarik pasangan? Nah, jika feromon dalam mukus siput pisang sudah berhasil menarik pasangan, kedua jenis ini akan melakukan courtship. Dalam proses yang memakan waktu beberapa jam ini, mereka akan memosisikan dirinya seperti yin dan yang. Mereka juga terkadang menggigit satu sama lain dan juga mengeluarkan banyak lendir dari tubuhnya. Anehnya, setelah proses kawin selesai, alat kelamin jantan dapat stuck di tubuh betina. Agar dapat lepas, Universitas of Pagetson melansir organ tersebut akan digigit kedua siput pisang tersebut agar dapat putus. Perilaku unik ini disebut dengan istilah apolhaltion. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan boleh di like dan di subscribe. Bila ingin binatang lainnya yang dibahas, silahkan tulis aja ya di kolom komentar.